ini merupakan capaian kita bersama. Capaian kita bersama ini berkat kerja keras, berkat loyalitas, dan tidak kenal anggota dalam bekerja, hingga akhirnya alhamdulillah apa yang telah kita berbuat tersebut mendapatkan suatu reward ataupun penghargaan dari pimpinan di tingkat Polda Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Time TV, di acara podcast Time TV. Kali ini Time Lover semua telah hadir di Time TV bersama kita Pak Kapolres Malang AKBP Hendry Umar. Selamat pagi Bang Hendry. Selamat pagi. Semoga kita pagi ini dalam kondisi sehat. Nah, kita akan tanya beberapa hal. Dalam bulan ini Kapolres Malang meraih 2 penghargaan yang cukup luar biasa. Pertama adalah Kapolda Award 2021 yang telah diraih menjadi satuan wilayah terbaik di Jawa Timur, dan yang kedua pelayanan prima yang ini sangat luar biasa, bukan hanya di level Jawa Timur tapi di nasional. Ini kebanggaan dari seluruh polres-polres, dan tidak semua polres bisa dan mencapai pelayanan prima yang sudah dilakukan oleh Polres Malang. Saya ingin apa kira-kira yang bisa mendapatkan penghargaan itu? Yang pertama mungkin soal satuan wilayah terbaik di Jawa Timur, Pak Kapolres. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih Gus Ainun dan teman-teman dari Times. Jadi kami diberikan kesempatan untuk sedikit mungkin berbagi cerita atau sharing knowledge tentang kegiatan yang sudah kita lakukan di Polres Malang, terutama pada tahun 2020 ini. Jadi benar, yang pertama alhamdulillah kita juga sama sekali tidak menyangka beberapa minggu yang lalu kita diundang ke Polda Jawa Timur, Polres Malang, dan ternyata dalam kegiatan di Polda Jawa Timur tersebut ada Kapolda Jatim Award yang sama sekali kita tidak tahu kapan waktu penilaiannya, dan memang benar-benar penilaian dilaksanakan oleh tim secara objektif, secara diam-diam ke Polres-Polres, melihat bagaimana persiapan dari Polres-Polres tersebut dalam rangka persiapan, perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin kepolisian maupun kegiatan-kegiatan lainnya, terutama pada saat ini tentu saja kita dihadapkan dengan penanganan COVID-19, kemudian juga dengan pengamanan pilkada serentak yang di Kabupaten Malang juga kita laksanakan, termasuk kegiatan-kegiatan pengamanan lainnya dalam rangka upaya untuk mempertahankan keamanan masyarakat di Kabupaten Malang pada khususnya itu tetap aman dan kondusif. Ya. Jadi penghargaan satuan terbaik ini tentu saja merupakan suatu anugerah yang luar biasa buat kami di seluruh jajaran Polres Malang. Kami sangat bangga dengan raihan ini, dengan capaian ini, dan saya pun juga senantiasa menyampaikan kepada seluruh anggota saya bahwa ini merupakan capaian kita bersama. Capaian kita bersama ini berkat kerja keras, berkat loyalitas, dan tidak kenal anggota dalam bekerja, hingga akhirnya alhamdulillah apa yang telah kita berbuat tersebut mendapatkan suatu reward ataupun penghargaan dari pimpinan di tingkat Polda Jawa Timur. Pak Kapolres sudah berapa bulan ini? Bulan ini saya 1 tahun. 1 tahun ya sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi memang tahun 2020 itu saya sudah penuh memimpin di Polres Malang, dan terutama dalam penanganan COVID itu juga dari awal COVID ini mulai peningkatan juga kebetulan saya sudah berada di Polres Malang waktu itu. Jadi kami tahu persis bagaimana beratnya dan susah payahnya anggota kita di lapangan dalam rangka menangani COVID-19 ini. Kita mulai
dari ada pelaksanaan pembuatan physical distancing ataupun pembuatan kawasan-kawasan terbatas ataupun PSBB, kemudian meningkat kepada PPKM mikro yang kita alami sekarang, itu semuanya proses itu kita lalui semuanya, dan kita sangat memahami bagaimana psikologis dan psikis masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penilaian utama apa kira-kira satuan wilayah? Kalau kami lihat itu adalah bagaimana satuan tersebut mampu mengatur aspek pembinaan dan operasional yang ada di Polres tersebut. Di internal sampai Kalau aspek pembinaan itu lebih bicara kepada internal. Jadi mulai dari mengatur pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana prasarana, itu juga menjadi salah satu aspek penilaian kalau penilaian. Jadi kita contohnya masalah anggaran. Apakah capaian dari anggaran yang dimiliki oleh Polres Malang, misalnya tahun 2020 kita memiliki anggaran sekitar 193 miliar, apakah bisa kita kelola dengan baik anggaran tersebut hingga terserap semuanya, hingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas-tugas operasional yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah itu kita mencapai 99,92%. Jadi terserap semuanya anggaran yang diberikan kepada Polres Malang. Kemudian juga aspek lainnya, contohnya aspek sarana prasarana, bagaimana kita memanfaatkan setiap tahunnya kita punya, misalnya diberikan sarana dan prasarana sejumlah ini, apakah bisa didistribusikan kepada seluruh anggota, kemudian pemeliharaan dan perawatan aset-aset Polri yang kita miliki, apakah bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, itu juga termasuk juga memberikan pelayanan dan penanganan ya di sektor COVID ya. Ya, itu yang saya maksud operasional tadi, itu kan tadi internal pembinaan. Nah, operasionalnya tahun 2020 ini sebagian besar kita bergelut dan banyak berkecimpung di dalam penanganan COVID-19. Itu prioritas utama kami di tahun 2020, sehingga hampir sekitar 60% tenaga pikiran kita semuanya terserap untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Kabupaten Malang. Kemudian juga persoalan pilkada, itu mutlak juga menjadi persoalan kedua yang cukup berat untuk kami, dan alhamdulillah itu semua sekarang sudah bisa kita laksanakan. Kalau pilkada kita hanya tinggal menunggu tahapan untuk pengamanan pelantikan nantinya dari kepala daerah terpilih, dan itu nanti masih menunggu jadwal dari Kemendagri untuk pelaksanaannya di Provinsi Jawa Timur nantinya. Di sektor COVID apa? Di sektor COVID sangat luar biasa, terus kita penanganannya sangat luar biasa. Kita selalu setiap hari berkecimpung bagaimana tim penyuluhan kita bergerak di tempat-tempat keramaian, di pasar, tempat wisata, fasilitas umum. Itu kita semuanya selalu melaksanakan penyuluhan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti masyarakat, dengan cara-cara yang unik, kreatif, dan itu mampu diterima oleh masyarakat, bahwa intinya protokol kesehatan harus diterapkan dalam apabila masyarakat beraktivitas di luar rumah. Kemudian kita juga setiap hari melaksanakan penyemprotan disinfektan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Itu semuanya kita sasar, mulai dari jalan besar, jalan setapak, hingga jalan gang per gang pun semuanya kita datangi. Jadi ada yang pakai mobil pemadam kebakaran, tapi kemudian ada juga yang misalnya dengan kendaraan BPBD yang bisa ada box belakangnya kosong itu, ataupun ada yang pakai motor, ataupun ada anggota kita dan anggota TNI ataupun anggota lain cukup berjalan kaki saja. Termasuk juga COVID itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita giatkan terus operasi justisi. Operasi justisi ini kita laksanakan setiap hari 3 kali di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat benar-benar nantinya mau tidak mau terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Misalnya pakai masker, kemudian kalau masuk dalam suatu tempat itu memang harus dibatasi benar penggunaan ruangan tersebut, jangan semuanya bisa ada dalam ruangan tersebut. Kemudian juga di tempat wisata kita terapkan juga, semuanya kita laksanakan terus. Kemudian yang keempat baru tim COVID Hunter ini. COVID Hunter ini yang kami lihat perannya sangat-sangat luar biasa terus di saat-saat seperti ini. Dari Ketua BNPB, kemudian dari Ibu Gubernur, kemudian Pak Kapolda dan Pak Pangdam juga sering sekali menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengurangi penyebaran itu adalah kita tidak bisa membiarkan masyarakat terlalu banyak melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kita tidak tahu tingkat kedisiplinannya,
kita tidak bisa melaksanakan pengawasan dengan melekat selama 1 kali 24 jam, sehingga kita sarankan untuk masyarakat yang positif tapi bersangkutan OTG itu dirawat di safe house ataupun di rumah-rumah sehat ataupun rumah karantina yang telah kita siapkan di setiap kampung tangguh yang ada di Kabupaten Malang. Ininya dari komputer itu gimana? Ya, setiap hari mereka bergerak dari kecamatan ke kecamatan, koordinasi dengan puskesmas dan kabupaten dan kami setempat. Kalau misalnya ada pasien OTG tanpa gejala, kita ajak, kita bantu mereka untuk melaksanakan evakuasi dari rumah ke safe house yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, baik di Rusunawa di Kepanjen ataupun di rumah sakit yang disiapkan di Sumber Porong di Lawang. Dan ini cukup efektif, hingga saat ini cukup banyak masyarakat yang berkenan untuk diajak oleh tim COVID Hunter ini untuk akhirnya bisa diisolasi mandiri, isolasi di safe house atau rumah yang kita siapkan. Dan ini mempercepat proses penyembuhan mereka karena tim medis juga siap di sana. Kemudian juga pelayanan kita buat senyaman mungkin dan sehat mungkin di safe house tersebut. Misalnya dibuatkan TV, dibuatkan tempat untuk rekreasi, dicarikan ruangan yang bisa menikmati udara segar sehingga imunitas mereka akhirnya meningkat. Nah, ini yang kami lihat sangat mampu membantu untuk mengurangi angka pasien positif di Kabupaten Malang. Kemudian yang terakhir, kita juga punya kampung tangguh, optimalisasi terus kita laksanakan di selama ini, bahkan saat ini sudah mencapai 92% dari 361 desa di Kabupaten Malang. Ini penting untuk dipahami masyarakat karena menyangkut soal pelayanan dan kenyamanan masyarakat ke depan, biar masyarakat lebih paham bahwa Polres Malang sudah kategori sangat prima. Ya. Jadi ini beranjak dari pemikiran awal. Pada saat baru menjabat itu saya benar-benar menyadari kalau tugas utama dari Polri itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi indikator penilai suatu Polres ataupun satu satuan dari kepolisian tersebut berhasil adalah adanya kepuasan publik, adanya mereka merasa puas, merasa dilayani dengan baik, tidak ada komplain, zero komplain dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, Polri kebetulan bekerjasama dengan Kemenpan RB. Kemenpan RB ini adalah kementerian yang sangat concern tentang bagaimana kita meningkatkan pendayagunaan aparatur negara agar aparatur negara tersebut benar-benar bekerja sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, mereka mempunyai suatu tools penilaian bahwa setiap tahun mereka melaksanakan peninjauan ke seluruh Polres yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan, mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan tersebut, apakah karena cepat ataukah memang sudah memenuhi standar untuk semua lapisan atau kalangan masyarakat. Nah, mereka melihat dari situ. Nah, ada beberapa indikator penilai yang saya tahu dari Kemenpan RB ini. Mereka contohnya dari rasa puas dari masyarakat, kemudian apakah memakan waktu yang lama atau bisa memangkas birokrasi yang selama ini harus ada di pelayanan tersebut, atau tidak akan, kalau perlu tidak perlu menghadirkan masyarakat kantor kepolisian untuk mendapatkan pelayanan. Bisa dilakukan secara online ataupun virtual. Ya. Nah, dari hal ini saya berusaha meningkatkan terus. Dari Kemenpan RB telah bersurat kepada kita bahwa mereka akan menurunkan tim untuk melakukan penilaian, terutama kepada sektor-sektor yang itu terkait langsung dengan pelayanan publik. Itu berkutat kepada 3 hal. Yang pertama itu adalah pelayanan di pembuatan SIM, baik itu SIM baru ataupun perpanjangan SIM. Kemudian juga yang kedua adalah pelayanan di SKCK, pembuatan surat keterangan berkelakuan baik. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan masyarakat di SPKT itu mau melaporkan ataupun mengadukan suatu perkara tindak pidana yang dialami oleh masyarakat tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, ini 3 hal ini kami tunjuk secara khusus, saya maksimalkan secara khusus agar sesuai dengan standar yang diharapkan oleh Kemenpan RB. Kemudian kami juga
melaksanakan sosiometri dengan masyarakat yang hadir di kepolisian. Apa kekurangan dari pelayanan yang kami berikan? Apa saran mereka terhadap pelayanan yang kita berikan? Nah, akhirnya dari hal inilah saya membentuk tim yang waktu itu dikomandani langsung oleh Ibu Kapolres untuk Ada tim khusus ya? ya kita siapkan tim khusus untuk benar-benar memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Malang, di Polres Malang ini. Contohnya di SIM, ya kan? SIM ini selama ini selalu menjadi lumbung komplain, lumbung keluhan dari masyarakat, karena ada yang menyatakan kalau buat SIM itu lama, buat SIM itu harus bayar ini bayar itu segala macam. Dan ini yang saya lihat ini sangat penting untuk meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat. Akhirnya itu benar-benar saya terapkan. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada sampai menghadirkan calo, tidak ada yang bisa membuat SIM tidak harus dites praktek selanjutnya, tidak ada. Pokoknya saya benar-benar terapkan pembuatan SIM di Polres Malang itu harus benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kepolisian dan juga penilaian dari Kemenpan RB. Nah, SIM ini kemudian contohnya kita buatkan beberapa hal khusus di sini. Contohnya kita punya program SIM manis. SIM manis ini jadi SIM itu antrian khusus yang kita siapkan untuk perempuan. Ya, sehingga ada perlakuan khusus kepada gender perempuan, karena mungkin kita paham kadang-kadang ibu-ibu itu butuh waktu untuk ke pasar, butuh waktu untuk ngurus anak, butuh waktu untuk segera pulang karena untuk ngurus kebutuhan rumah tangganya. Kita beri antrian khusus, tidak bercampur dengan antrian-antrian yang lain sehingga bisa mempercepat urusan mereka. Ternyata ini sangat berdampak SIM manis ini. Kalau mulai banyak timbul apresiasi, mulai muncul hal-hal positif dari masyarakat melihat pelayanan yang kita lakukan di Satpas Singosari. Bahkan ada yang ruang menyusui juga. Iya, itu juga itu kita siapkan semuanya, ruangan-ruangan buat ibu menyusui, kemudian termasuk ruang bermain untuk anak-anak, untuk menunggui, kemudian ada ruang perpustakaan juga. Kalau untuk apabila ada bosan ataupun jenuh karena menunggu nomor antrian itu tidak bisa kita hindari. Kemudian kita juga buatkan SIM salamin di sana, jadi semacam SIM drive-thru. Baik untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan ini merupakan yang pertama yang dilakukan di seluruh Indonesia. Mungkin ada SIM drive-thru, tapi biasanya hanya untuk kendaraan roda 2. Tapi ini kita terapkan juga untuk pembuat SIM yang menggunakan roda 4 atau untuk pembuatan SIM A. Ini juga sangat-sangat berdampak. Kita siapkan loket khusus. Masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, tidak perlu harus masuk ke ruangan, cukup melewati loket-loket khusus yang sudah kita persiapkan. Dan ini salah satu poin penting yang menjadi penilaian dari Kemenpan, karena kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 di mana kita diharapkan tidak banyak berinteraksi dengan pengunjung-pengunjung lainnya, sehingga SIM salamin ini menjadi salah satu poin utama yang menjadi nilai Polres Malang itu meningkat. Karena drive-thru cukup berikan ke petugas yang ada, misalnya ini ngasih SIM yang lama, kemudian maju lagi untuk pembayaran PNBP-nya, kemudian maju lagi untuk mengambil sudah SIM yang baru. Dan ini hanya makan waktu sampai 15-20 menit. Dan itu pun juga tidak perlu berinteraksi dengan masyarakat yang lain, sehingga benar-benar bisa mencegah penularan ataupun penyebaran COVID-19 juga secara tidak langsung. Nah, ini yang kita juga manfaatnya. Oke. Itu berkat satu jiwa. Ya, Berkat satu jiwa, Pak Kapolres menginjakkan kaki ke Kabupaten Malang, menjabat Kapolres Malang, langsung membawa visi dan slogan satu jiwa. ya. Berkat satu jiwa ini penerapan dari program keseluruhan, terutama di sektor pelayanan, meraih dua prestasi yang sangat luar biasa di level regional, khususnya di Polda Jatim dan di Polri. Nah, ini prestasi yang cukup luar biasa. Terakhir Pak Kapolres, untuk mempertahankan ini tidak mudah. Ya, betul. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Kita akan terus melakukan inovasi, apalagi sekarang Kapolri yang baru sangat intens dengan inovasi pelayanan publik dilakukan oleh Polres. Sebagaimana slogan kita sekarang presisi prediktif dan presisi tersebut, sehingga kita benar-benar mengejar peningkatan inovasi dalam pelayanan publik. Nah, contohnya dalam pelayanan SIM, nanti akan kita buatkan inovasi yang baru, sehingga itu masyarakat merasa akan nanti lebih cepat pelayanannya.
kita sekarang sedang menyiapkan suatu program baru, yaitu bagaimana tes teori dari SIM tersebut kita tidak perlu hadir langsung ke kantor Satpas, bisa diisi secara online, sehingga nanti pada saat datang ke kantor kepolisian hanya untuk uji praktek saja. Karena kalau uji praktek kan tidak mau tetap harus kita laksanakan. Jadi nomor antrian sudah didapat, tinggal uji praktek sudah selesai. Jadi kita harapkan paling lama 30 menit orang yang buat SIM baru ya. Kalau perpanjangan kan lebih cepat lagi. Nah, tapi kita harapkan dengan SIM baru ini 30 menit semuanya bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak Kapolres, sukses selalu, semoga prestasi terus diraihnya oleh Polres Malang berkat satu jiwa yang betul-betul diimplementasikan dalam bentuk program demi pelayanan prima masyarakat. Dan saat ini Pak Kapolres Polres Malang sedang fokus menangani soal PPKM Mikro dan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selamat berjuang Pak Kapolres, terima kasih sudah hadir di Time TV. Nanti kita akan bincang-bincang selanjutnya jika sudah banyak meraih prestasi yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih para time lover semua. Bincang-bincang bersama Pak Kapolres Malang kita tunggu di program Time Podcast Time Indonesia selanjutnya hanya di Time TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.